Tuhan itu satu, tapi ada di mana-mana. Ada pada diri saya, ada pada Anda, ada di sini, di sana, di langit, di gunung, di laut, di hutan. Dimanapun berada, ada Tuhan. Dan juga ada pada setiap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana ya jadi berseri nih, jadi nyambung, karena yang bertanya kepada Simbah itu selalu ada aja. Di dalam video kemarin kan Simbah membahas tentang Tuhan ya, saat sudah panjang lebar bahwa sebenarnya manusia itu tahu tentang wujud Tuhan cuma tidak ngeh, begitu ya. Lalu ada bertanya lagi, Tuhan itu satu kok bisa berada di mana-mana? Nah, di dalam video ini saya akan jelaskan kembali tentang hal tersebut. Memang Tuhan itu satu, tapi berada di mana-mana. Ada pada diri saya, diri Anda, ada di sini, di sana, di langit, di gunung, di laut, dan lain sebagainya. Dimanapun berada, ada Tuhan. Dan juga ada pada setiap binatang serta tumbuh-tumbuhan. Nah, satu kok bisa berada di mana-mana? Ya, penjelasan silakan berpikir. Kemarin kan sudah saya kasih gambaran antara yang di saya maupun yang di Anda itu bukan kok berbeda. Satu, cuma ada di sini, di sana, dan di mana-mana, maupun di diri saya maupun diri Anda itu satu, yaitu itu aja. Makanya disebutnya Allah Akbar, Allah Maha Besar, karena satu tapi bisa berada di mana-mana. Kalau penjenengan setelah mendapatkan penjelasan dari saya seperti kemarin ya, silakan penjenengan cari itu videonya. Tidak paham juga ya kebangetan, karena memang saya tidak berani secara gamblang menjelaskan, cuma saya sudah menyerempet-rempet dan sudah sangat jelas sebenarnya. Karena Tuhan itu meskipun penyebutannya banyak ya cuma satu, kalau panggilannya ya tentunya macam-macam. Orang ada yang menyebutnya Allah, yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Tunggal. Itu kalau di negara kita. Di luar negeri ada menyebutnya ya ada yang beda lagi, ada God begitu ya, dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Nah, keberadaannya kenapa bisa di mana-mana padahal satu, kan begitu. Ya itu tadi kebangetan kalau penjenengan tidak paham, karena saya sudah kasih gambaran. Maka pada ajaran Jawa itu disebutkan ya, Allah iku urip, Muhammad iku nyawa, napas iku rasul, jisimilku Adam. Penjenengan pasti bingung, dan saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang di sini kecuali penjenengan datang ke saya. Ya, Rasul itu napas, ya, Allah iku urip, Muhammad iku nyawa, jisim iku Adam. Semuanya berada pada diri kita semuanya. Jadi kalau kita mengaji jangan cuma sekedar mengaji, tapi mengkaji. Jangan cuma membaca Al-Quran huruf, mushaf Quran, tapi harus Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran sebenarnya itu ya ada dalam diri kita. Saya katakan Tuhan itu Allah iku urip, dan saya sudah sebutkan di dalam video saya sebelumnya secara gamblang
meskipun tidak terang-terangan. Yang namanya Allah iku urip, contoh ada orang yang ketabrak, kesenggol kendaraan, jatuh pingsan, lalu ada yang memeriksa, oh isih urip, isih ono napase. Nah, wujudnya Tuhan di sini kalau penang tidak tahu kebangetan. Dan tentunya hal itu bisa berada di mana-mana. Coba penjenengan pikir menggunakan logika. Kalau penjenengan bepergian kemanapun juga pasti di situ ada. Nah, itulah Tuhan yang dimanapun ada, itu pasti. Coba penjenengan berpikirlah, jangankan cuma di daratan, di dalam air pun juga ada. Karena kalau tidak ada, ya tidak akan ada keberadaan makhluk hidup. Saya rasa jawaban di dalam video ini, Tuhan satu kok bisa berada di mana-mana. Dengan juga setelah menonton video ini pasti ngeh dan jelas. Dan saya katakan semuanya manusia itu sebenarnya tahu wujudnya tentang Tuhan tersebut, cuma tidak sadar, tidak ngeh istilah Sundanya, tidak menyadarinya ya karena kurang intelijensinya, kecerdasannya kurang, seperti apa yang dikatakan yang Waldo, atau mungkin tidak mau belajar. Dan video ini sekedar jawaban dari sebuah pertanyaan, meskipun saya membuatnya seolah-olah itu berseri ya, tapi demi konten ya terpaksa saya buat juga video ini. Bukan bermaksud mengajarkan suatu aliran atau suatu ajaran tertentu. Masalah keyakinan ada di dalam diri masing-masing. Saya tidak memaksakan, ini hanyalah sebuah jawaban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.